7 serangga berbahaya yang ada di kasurmu. Serangga berbahaya banyak sekali berkeliaran di sekitar area rumah seperti kebun, dapur, kamar mandi, bahkan hingga kasur tempat tidur Anda. Apalagi di kasur banyak sekali ruang yang disenangi serangga untuk dijadikan tempat berkembang biak. Jika kurang dijaga kebersihannya, serangga berbahaya yang nampak ataupun yang kasat mata akan semakin betah menempatinya. Resikonya, tidak hanya akan mengganggu kenyamanan tidur, bahkan bisa membahayakan kesehatan Anda. So, agar gengs sekalian tidak gagal paham, yuk cek video selengkapnya. Oke gengs, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, serta share video ini ke teman-teman agar channel ini terus memberikan manfaat serta memberikan informasi unik ke seluruh dunia. Serangga kasur, bedbugs. Serangga kasur bedbug adalah serangga berbahaya karena ia bisa menghisap darah manusia. Biasanya bedbug menyebar dari hewan peliharaan yang kurang terawat dan bebas keluar masuk ke tempat tidur. Secara fisik, bedbug berukuran lebih besar dari kutu biasa dan jangka waktu berkembang biaknya sangat cepat. Itulah kenapa bedbug menjadi serangga berbahaya yang ada di kasur dan wajib diwaspadai. Penyebab munculnya serangga kasur ini bisa bermacam-macam, baik dari faktor manusia ataupun dari faktor lingkungan. Faktor manusia, misalnya dari serpihan kulit mati yang terkelupas yang mana merupakan makanan utama bagi para serangga kasur. Ada juga faktor lingkungan, seperti kondisi kamar yang lembab, serta lingkungan kamar yang kurang terjaga kebersihannya. Kutu kasur. Kutu kasur bagi sebagian orang lebih dikenal dengan nama lain yaitu tungau. Mirip seperti kutu kepala, tungau dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan memakan sel kulit mati manusia. Yang membedakan tungau dengan kutu kepala hanyalah ukurannya, karena tungau memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, tungau bisa menyebabkan berbagai masalah pada kulit seperti dermatitis atau alergi. Sama seperti serangga kasur, kutu kasur juga sering muncul karena faktor kesehatan dan kebersihan kasur yang kurang terjaga. Oleh karena itu, selalu perhatikan kebersihan kasur Anda dengan rutin ya. Sarcoptes scabiei. Mungkin banyak orang lebih mengenal scabies sebagai kutu yang menyerang hewan peliharaan. Padahal, scabiei juga bisa menyerang manusia dan senang tinggal di tempat tinggal manusia, terutama kasur. Ukurannya yang sangat kecil, kurang dari 1 mm, membuat serangga ini sangat berbahaya karena bisa menembus kulit manusia. Apalagi scabies betina, bahayanya semakin berlipat ganda karena suka bersarang dan bertelur di dalam kulit manusia. Akibat ukuran serangga berbahaya ini sangat kecil, kehadirannya semakin tak bisa disadari secara kasat mata. Bahkan, lebih mengerikannya lagi, mereka dapat berpindah dengan mudah antar manusia. Serangga jenis nematoda. Anda yang memiliki hewan peliharaan wajib lebih waspada dengan serangga berbahaya yang satu ini. Menurut penelitian, ada sekitar 26 spesies nematoda di dunia dan menjadi parasit yang berbahaya dan sangat merugikan. Salah satunya adalah nematoda parasit kecil yang biasanya hidup di tubuh binatang peliharaan berbulu lebat seperti anjing dan kucing. Lebih menjijikannya lagi, nematoda jenis ini biasanya tumbuh di alat kelamin binatang peliharaan Anda. Semakin banyak jumlahnya, semakin luas sebarannya dan bahkan bisa masuk ke paru-paru manusia. Apalagi ukurannya juga sangat kecil, sangat mudah masuk ke tubuh manusia dan merusak sistem imun tubuh dari dalam. Serangga flea. Berdasarkan jenisnya, flea masih sekerabat dengan serangga berbahaya lain seperti kutu kasur, bedbug, dan tomcat. Bahkan, cara bertahan hidupnya pun sama, karena flea hidup dengan menghisap darah binatang dan manusia. Anda perlu ekstra waspada dengan flea ini, karena ternyata flea bisa menyebarkan penyakit dalam setiap gigitannya. Tentu Anda tidak mau kan? Oleh karena itu, rutinlah bersihkan kasur, alas tidur, dan karpet rumah yang biasa dijadikan sarang bagi flea berkembang biak. Jangan lupa untuk memperhatikan ciri-ciri kehadiran flea dan berbagai serangga kasur berbahaya lainnya.
Salah satunya dengan memperhatikan bercak-bercak hitam di permukaan kasur yang merupakan kotoran serangga kecil ini yang telah mengering. Serangga ticks. Ticks mirip seperti bedbug dan flea yang hidup dengan menghisap darah manusia dan berbagai jenis binatang. Namun, di antara semua jenis serangga yang sering ada di kasur, ticks adalah jenis serangga yang paling berbahaya. Itu karena ticks mampu menyebarkan berbagai jenis penyakit berbahaya seperti Zika, meningoencephalitis, hingga liemydiasis. Jadi, jangan pernah anggap remeh kebersihan kasur Anda ya. Cobalah sering membersihkan dan menjemur kasur agar kehadiran serangga-serangga ini tidak dapat berkembang biak. Jangan lupa juga untuk secara rutin mengganti spray serta sarung bantal agar kasur lebih bersih dan tidur pun lebih nyaman ya. Laba-laba kasur. Benarkah laba-laba bisa hidup dan berkembang biak di dalam kasur? Tentu saja. Di dunia ini ada sekitar 50.000 jenis laba-laba dari yang berukuran super besar hingga yang super kecil. Beberapa jenis laba-laba berukuran kecil itulah yang biasanya hinggap dan berkembang biak di kasur Anda. Meskipun tidak berbahaya, serangga lainnya, namun tetap saja bahayanya tidak bisa diabaikan. Apalagi setiap jenis serangga mempunyai racun. Efeknya bisa membuat kulit gatal-gatal dan beruam. Bagaimana? Masih mau mengabaikan kebersihan tempat tidur Anda? Nah, itu penjelasannya ya, gengs. Sudah jelas belum? Oh, soal peti. Kan tak ada hubungannya dengan perhotelan, Pak. Dan lagi... Sudah. Lain kali dengarkan baik-baik. Sampai jumpa, gengs akhir zaman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya. Ciao!